Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, jangan lupa juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar materi yang terdapat pada tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi manusia, pembelajaran 6. Namun, sebelum kita memulai materi, pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita mulai materi pada hari ini ya. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongengnya bersama-sama. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik hati dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon semangka itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka itu berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur dengan senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, melalui dongeng tadi, kita tahu ya bahwa petani itu telah bersikap baik. Bersikap baik dapat dilakukan setiap saat, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Bersikap baik sangat dianjurkan, baik itu kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Sebagai makhluk sosial, kita sangat bergantung kepada semua makhluk hidup. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya manusia, kita juga membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk kelangsungan hidup kita. Melalui bersikap baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus merawat dan menjaga tumbuhan dengan baik. Kepada hewan,
Kita harus menyayangi, merawat, dan memberikannya makanan, serta jangan mengganggu dan menyiksanya ya. Dan tidak kalah penting, kita juga harus bersikap baik kepada sesama manusia. Salah satu sikap baik yang dapat kita lakukan kepada sesama manusia adalah dengan mendoakan orang lain. Contohnya, dengan mendoakan teman yang sedang sakit agar cepat sembuh. Tahukah kalian bahwa ketika kita mendoakan orang lain, secara tidak langsung kita mendoakan diri kita sendiri loh. Jadi, jangan mendoakan yang buruk-buruk ya. Doakanlah orang-orang di sekitar kita dengan hal-hal yang baik. Karena dengan mendoakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dengan bersikap baik pula, seperti mendoakan orang lain, merawat hewan dan tumbuhan, tidak membeda-bedakan teman, mendengarkan pendapat orang lain, dan menolong orang yang kesulitan, kamu telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari loh. Jadi, jangan lupa untuk selalu bersikap baik kepada setiap makhluk hidup ya, baik itu kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Setelah membaca dongeng, Dayu pergi bermain bersama temannya. Mereka mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Yuk kita bantu Dayu dan Siti menghitung. Kita gunakan sifat pertukaran atau komutatif juga ya. Kita ubah ke bentuk matematika dulu yuk. 540 ditambah 590 kira-kira berapa ya? Ternyata hasil dari 540 ditambah 590 adalah 1130. Sekarang coba kita tukar ya. Kalau 590 ditambah 540, apakah hasilnya akan sama dengan 540 ditambah 590? Wah, ternyata hasilnya sama loh, yaitu 1130. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, sifat ini dinamakan sifat komutatif ya. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sehingga bilangan yang dijumlahkan maupun yang dikalikan, kalaupun bilangan tersebut ditukar, akan tetap menghasilkan jumlah yang sama. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Sampai jumpa lagi.